Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Kali ini saya akan bercerita mengenai bagaimana saya bisa mendapatkan klien dari kalangan pejabat dan artis. Nah, ketika saya memulai usaha pengembangan pribadi berdasarkan PACE ini, 3 bulan pertama klien-klien merasa puas atas analisa PACE yang diberikan mengenai karakter, mengenai kepribadian dia, mengenai bakat, struktur, terus harus seperti apa, seperti itu. Insight-insight yang saya berikan itu membuat mereka merasa puas dan membuat mereka merasa timbul rasa percaya diri untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, ketika klien merasa puas, otomatis timbul rasa percaya diri dalam diri saya juga, seperti itu. Terus akhirnya saya berpikir bahwa selanjutnya apa nih gitu. Kan saya juga bekerja di sebuah lembaga negara. Jadi saya pikir, oke lah, target selanjutnya adalah pejabat-pejabat di tempat saya bekerja. Nah, akan tetapi justru bukan pejabat dari tempat saya bekerja, tapi dari sebuah kementerian. Nah, bagaimana itu saya bisa peroleh? Nah, ketika klien merasa puas dan saya kemudian menaruh target di kepala saya bahwa saya harus mempunyai klien dari pejabat negara, seperti itu. Itu terus saja saya taruh di kepala saya bahwa next step adalah dari para pejabat negara. Nah, bagaimana caranya? Akhirnya saya mulai mencari-cari siapa ya kira-kira teman-teman saya yang bisa membantu saya untuk mencapai tujuan saya, seperti itu. Nah, ketika itu saya berpikir si A, si B, si C, saya membuat list si A, si B, si C ini kira-kira bisa membantu atau tidak. Nah, tapi ternyata yang saya harap dari lingkungan bekerja saya di lembaga tinggi negara tersebut bisa membantu untuk mencapai yang saya inginkan, justru sama Tuhan dibuat ke arah yang lain. Nah, saya tetap bercerita atau promosi ke teman-teman bahwa saya sekarang mempunyai usaha pengembangan pribadi bernama Mirai, dan ini berdasarkan ilmu metafisika yang disebut dengan PACE untuk melihat bakat, untuk melihat kepribadian kita, struktur kita, dan banyak hal lain lagi yang bisa dilihat dari PACE. Itu saya ceritakan ke teman-teman saya dan mereka tertarik. Nah, di antara teman-teman saya itu ternyata ada sekretaris di sebuah kementerian. Nah, dia tidak menanyakan untuk karir dia, tapi dia menanyakan untuk karir suaminya justru. Nah, ketika sudah analisa, sudah konseling seperti itu dan dia ngerasa puas, terus akhirnya si teman saya ini bercerita ke bosnya, seperti itu. Cerita ke bosnya kalau ada temannya yang bergerak di pengembangan diri berdasarkan PACE. Nah, ketika bosnya sedang ada kesulitan, itu akhirnya si teman saya itu kontak saya, ini bos saya mau dilihatkan PACE-nya, bahasanya seperti itu. Terus akhirnya ya sudah oh boleh gitu. Terus ya sudah, saya mendapatkan datanya dari si sekretaris tersebut yang notabene memang teman saya. Saya mendapatkan datanya, sudah analisa kayak gitu. Terus akhirnya kita janjian bertemu, terus konseling lah ya istilahnya kayak gitu. Akhirnya ada beberapa insight yang saya berikan, terus si pejabat tersebut merasa puas. Berapa bulan kemudian dia merekomendasikan saya kepada temannya juga. Nah, jadi bagaimana bisa mendapatkan klien pejabat? Ya, pertama taruh di kepala dulu
apa yang mau menjadi target kita, seperti itu. Seperti saya kan targetnya, oh habis ini pejabat deh, seperti itu. Terus ya sudah, saya taruh di kepala saya, dan saya berusaha mencari siapa nih orang yang kira-kira bisa saya hubungi supaya keinginan saya ini bisa terwujud, seperti itu. Nah, seiring perjalanan waktu, kita juga tetap berusaha untuk memasarkan apa yang menjadi usaha kita. Nah, karena usaha saya adalah pengembangan pribadi, jadi saya juga tetap bercerita kepada teman-teman yang saya kenal bahwa saya sekarang bergerak di bidang pengembangan pribadi seperti ini loh, gitu, bercerita. Terus kalau perlu kasih kasih gratis ke potensial potensial klien yang dirasa bahwa dia bisa membantu untuk capai apa yang kita inginkan, seperti itu. Ya, kasih aja gratisan. Nanti kan entah bagaimana akan mendapatkan kembali quote and quote ya. Imbalannya, balasannya. Entah bagaimana kita akan mendapatkan balasannya, seperti itu. Terus yang kedua adalah kita harus bisa memberikan kepuasan. Apapun usaha yang kita miliki, kepuasan pelanggan, kepuasan klien itu adalah nomor satu. Nah, saya juga selalu berusaha untuk menanyakan apa yang kurang jelas, seperti itu. Berusaha sekali supaya klien itu merasa puas dengan hasil analisa yang saya berikan. Terus setelah mereka merasa puas, pasti mereka akan bercerita kepada orang-orang terdekatnya atau mungkin teman-temannya, seperti itu. Itu juga kan yang saya alami, bahwa si pejabat tersebut merasa puas, terus akhirnya dia bercerita ke koleganya, dan koleganya mengontak saya untuk meminta analisa PACE juga, dan insight yang saya berikan untuk permasalahan yang dihadapi. Nah, terus setelah pejabat, saya waktu itu mikir, aduh kalau pejabat nggak mungkin ngiklanin ya, karena kan PACE juga termasuk apa yang menjadi permasalahan seseorang itu kan rahasia orang tersebut dan rahasia si konselor, seperti itu ya. Apalagi ini kalau udah kalangan pejabat, udah nggak mungkin banget kan untuk mengatakan mungkin Pak atau Bu kayak gitu, boleh nggak gitu meminta dia mengiklankan kita, kok rasanya kan juga nggak etis ya, seperti itu. Jadi saya berpikir, aduh siapa lagi ya yang kira-kira bisa membantu untuk memasarkan atau memberitahukan, mengenalkan bahwa saya mempunyai usaha pengembangan pribadi yang bernama Mirai ini. Nah, akhirnya saya berpikir, kayaknya artis deh gitu. Aduh, saya coba artis bisa nggak ya gitu. Terus akhirnya saya mulai naruh di kepala saya, oke, saya mau artis, seperti itu. Nah, artisnya siapa? Sejujurnya waktu itu saya tidak menaruh nama ya di kepala saya cuma bilang bahwa gue pengen punya klien dari kalangan artis, seperti itu. Terus akhirnya saya taruh terus di kepala artis, seperti itu. Nah, saya mulai mencari siapa nih yang kira-kira bisa menjadi jembatan saya untuk mendapatkan klien artis. Seperti juga tadi yang pejabat negara tersebut, artis juga saya mulai mencari dari lingkungan pertemanan saya, seperti itu. Dari kontak HP, kontak IG, terus kontak Facebook, dilihat tuh satu-satu siapa tuh yang kira-kira bisa membantu untuk mendapatkan artis. Terus akhirnya ketemulah seorang teman yang tadinya saya juga tidak mengatakan atau tidak berharap bahwa akan mendapat artis dari teman tersebut gitu. Nah, tapi ternyata teman saya ini setelah dianalisa
pacenya, terus dia juga ada permasalahan yang ditanyakan dan saya bercerita, saya memberikan insight seperti itu. Ini kalau permasalahan kamu seperti ini berdasarkan pace, solusinya seperti ini, seperti itu. Nah, seiring perjalanan waktu, apa yang saya berikan itu menurut teman saya berhasil. Nah, ketika berhasil si klien kan puas. Nah, dia ternyata bercerita ke lingkungan terdekatnya dia, ke lingkungan pertemanannya dia. Nah, ternyata dari situlah saya bisa mendapatkan klien seorang artis. Cuman kan ini nggak boleh disebut ya nama, nggak enak, nggak etis seperti itu. Jadi dari mereka itulah saya akhirnya bisa mendapatkan klien-klien yang saya mau. Nah, ketika si artis tersebut puas, dia kan juga akan bercerita kepada teman-temannya. Nah, dari situlah saya mendapatkan klien dari beberapa artis seperti itu. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, kita taruh di di pikiran kita bahwa kita punya target seperti ini, terus kita tulis jalan keluarnya apa, terus kita mulai cari-cari siapa kira-kira yang bisa membantu untuk kita mencapai target yang kita inginkan. Nah, kesungguhan hati dan doa itu yang penting ya. Kesungguhan hati dan doa untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nggak tahu gimana jalannya, pasti nanti dibukakan atau secara, sebetulnya kalau secara nggak sengaja nggak mungkin, karena kita kan memang pengen ya gitu, kita pengen kita mendapatkan klien dari kalangan pejabat negara, terus setelah itu pengen dari artis. Nah, karena posisi keinginan yang kuat dari diri kita itu, otomatis Tuhan akan membukakan jalan. Kita udah berusaha, bahwa memang itu target kita gitu loh. Nanti kan sama Tuhan dibukakan jalan, entah bagaimana caranya, yang penting kita berusaha. Ketika jalan A yang tadinya saya pikir saya bisa dapat klien pertama pejabat negara itu dari lingkungan saya bekerja saat ini, karena selain saya punya pengembangan pribadi ini, Mirai, saya juga bekerja sebagai tenaga ahli di sebuah lembaga negara. Nah, saya pikir saya akan mendapatkan klien pertama pejabat negara itu dari tempat saya bekerja, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, seperti itu. Jadi saya dibantu oleh teman saya yang notabene seorang sekretaris di sebuah kementerian, yang dari suaminya yang mempunyai masalah, dia konseling ke saya, puas, bercerita ke bosnya, dan berapa saat kemudian terjadilah kontak dan saya mendapatkan klien pertama seorang pejabat negara. Terus setelah itu karena puas ya, seperti biasalah kalau kita puas terhadap sesuatu kan pasti bercerita ya gitu, ketika coba aja ke ini atau coba aja makanan ini ya, seperti itu. Terus akhirnya yang kedua saya dapat artis juga dengan cara seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen usahanya, entah itu usaha makanan, pakaian, atau jasa yang kalian hasilkan dan kalian pengen target tertentu, saya pengen punya klien ini atau saya pengen punya pembeli dari kalangan ini, seperti itu, coba taruh di pikiran, taruh di kepala bahwa target saya adalah ini, target saya adalah si A, target saya adalah si B, terus buat perincian. Ini saya ulang-ulang terus karena memang cara yang saya gunakan seperti itu gitu, dan semoga cara ini bisa teman-teman tiru untuk mendapatkan klien-klien yang teman-teman inginkan.
entah itu dari dari BUMN, dari kementerian, dari pejabat negara atau dari swasta, dari direktur-direktur. Kalau produk atau jasa kalian pengen masuk di kalangan menengah atau malah kalangan high end sekalian, nah itu coba ditaruh terus di kepala bahwa saya mau seperti ini, saya mau seperti ini, seperti itu. Kan nanti, tapi juga jangan lupa berusaha ya, gitu loh. Jangan cuma naruh di kepala aja, saya mau klien saya kalangan ini. Nah kalau misalnya produknya ketika ada mendapatkan komplain dari dari klien, nah itu kita cepat introspeksi diri dan cepat memperbaiki. Nah itu kunci juga supaya pelayanan kita bisa memuaskan atau produk kita itu disenangi oleh customer atau oleh klien, seperti itu. Jadi jangan ngerasa bahwa gue udah yang paling baik kok gitu, gue udah yang paling bener, produk gue itu udah yang paling bagus kayak gitu. Sekolahnya aja juga nggak main-main untuk membuat sebuah produk kayak gitu. Nah jangan pernah sombong, belajar dari banyak hal, belajar dari banyak teman, belajar dari klien-klien yang mungkin komplain seperti itu. Nah dari situ kan kita pasti introspeksi diri, kita berusaha memperbaiki diri, dan kalau klien-kliennya puas juga jangan bersombong seperti itu. Harus merasa merasa bahwa ini belum sampai di goal saya gitu, saya masih pengen pada posisi yang seperti ini, selalu membuat step-step lebih lanjut lagi seperti itu yang saya lakukan, dan kenapa pada akhirnya saya bisa cepat untuk mendapatkan klien langsung pada pejabat negara dan artis. Semoga sedikit informasi ini, sedikit pengalaman yang saya alami ini bisa berguna juga untuk teman-teman semua. Terima kasih.